Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siska Wulandari dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Kali ini akan membahas materi mengenai sistem sipikultur di negara lain. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Selamat menonton. Berikut merupakan sub-pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi sistem sipikultur di negara lain. Di sini ada dua sistem. Sistem yang pertama yaitu Polycyclic Management System yang meliputi Philippine Selective Logging System, North Queensland Selective Logging System, serta CELOS System of Suriname. Sistem yang kedua yaitu Monocyclic Management System yang meliputi Malayan Regeneration Improvement System, Malayan Uniform System, Tropical Settlement System in West Africa, serta Highset Settlement System dari Trinidad. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama. Polycyclic Management System atau sistem manajemen polisiklik. Yang pertama yaitu Philippine Selective Logging System atau di Indonesia seringkali dikenal dengan nama tebang pilih. Hal mendasar dari semua sistem tebang pilih adalah meninggalkan pohon inti yang bertujuan sebagai modal rotasi penebangan selanjutnya. Di Filipina, rotasi penebangannya bervariasi, yakni berdasarkan iklim masing-masing wilayahnya, mulai dari 30 tahun, 35 tahun, hingga 40 tahun. Dalam pengimplementasiannya, sistem sipikultur ini kerap kali mengalami masalah seperti yang pertama, jumlah tegakan tinggal yang terlalu sedikit, menjadikan jumlahnya terlalu kecil untuk memastikan pohon yang akan ditebang pada siklus berikutnya. Sampel sebanyak 5% yang diambil dari kegiatan sebelum penebangan biasanya tidak dapat mewakili kondisi dari tegakan di areal penebangan. Yang ketiga, penyebaran tegakan yang ditinggalkan cenderung tidak merata. Dan yang keempat, pertumbuhan tegakan tinggal tidak memuaskan. Tahap-tahap kegiatannya meliputi yang pertama, Marking of Setup Boundaries adalah semacam unit manajemen untuk membuat perencanaan, pelaksanaan pemanen kayu, pengendalian, dan pencatatan tujuan. Tahap kegiatan yang kedua yaitu pengambilan sampel untuk menghitung dan menandai pohon yang ditinggalkan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara survei dan melakukan pengambilan sampel tegakan sebanyak 5%. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan indikasi tentang diameter struktur tegakan. Untuk menentukan jumlah minimum pohon yang ditinggalkan, dihitung menurut peraturan berikut, yakni 70% dari kelas diameter 20 hingga 60 cm dan 40% dari kelas diameter 70 cm. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu penandaan pohon yang ditinggalkan. Pohon yang telah dipilih sebelumnya selanjutnya diberi tanda dalam distribusi merata di dalam areal kerja. Tahapan kegiatan yang keempat yaitu penebangan. Pohon yang diperbolehkan untuk ditebang adalah yang pertama, semua pohon dari kelas diameter 80 cm atau pohon dengan diameter lebih dari 75 cm. Yang kedua yaitu 60% pohon di kelas 70, yaitu pohon dengan diameter 65 hingga 75 cm. Tahap kegiatan yang kelima yaitu inventarisasi tegakan tinggal. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan yang pertama, untuk mendapatkan data tentang stok yang tumbuh dan kenaikannya untuk tujuan regulasi hasil. Yang kedua, untuk mendapatkan data untuk kemungkinan koreksi dalam pelaksanaan operasi penebangan. Dan yang ketiga, untuk menghitung kerusakan yang terjadi pada tegakan yang tinggal. Tahapan kegiatan yang terakhir yaitu TSI, Timber Stand Improvement, atau pemeliharaan. Kegiatan ini dilakukan mulai dari 6 hingga 10 tahun setelah penebangan. Sistem manajemen polisiklik yang kedua yaitu North Queensland Selective Logging System atau sistem tebang pilih Queensland Utara. Di hutan hujan Queensland Utara, sistem berikut telah diterapkan dari dulu dan tahapannya meliputi yang pertama, E-1. Kegiatan dalam E-1 ini meliputi yang pertama, melakukan pemotongan tanaman rambat dan tumbuhan bawah, khususnya Laportea moreides dari famili Urticaceae. Yang kedua, menandai pohon yang siap dipanen, yaitu pohon dengan minimal diameter 58 cm. Yang ketiga, untuk jumlah pohon benih yang ditinggalkan juga harus memadai. Yang keempat,
Pohon dengan kualitas buruk harus dipotong jika di bawah minimum diameter. Dan yang terakhir yaitu petak tebang yang lebat harus dipilih. Tahap kegiatan yang kedua yaitu penebangan. Dan setelah penebangan dilakukan, jika dirasa permudaan alaminya tidak cukup, maka dilakukan permudaan buatan. Tahap kegiatan yang terakhir yaitu pembebasan. Kegiatan ini dilakukan 3 atau 4 tahun setelah penebangan. Ketentuan dalam sistem silvikultur ini adalah yang pertama, selain melakukan regenerasi alami, penanaman pengayaan dapat juga dilakukan jika dirasa regenerasi alami tidak cukup. Yang kedua, pohon yang akan ditebang dipilih berdasarkan hasil penandaan pohon yang dilakukan oleh personel kehutanan yang berkualifikasi, yakni dari Dinas Kehutanan Pemerintah. Yang ketiga, rotasi penebangannya sangat pendek, yakni hanya berkisar 15 hingga 20 tahun. Dan yang terakhir yaitu juga diperlukan pengawasan yang sangat ketat untuk menghindari adanya overcutting. Gambaran situasi silvikultur di Suriname meliputi yang pertama, kepadatan pohon niagawi itu rendah. Yang kedua, jarak transportasi itu jauh. Dan yang ketiga, kepadatan populasi yang sangat rendah dan pencahayaan yang kurang pada lapisan hutan. Berdasarkan situasi yang telah disebutkan sebelumnya, maka ketentuan dari sistem silvikultur ini meliputi yang pertama, siklus penebangannya yaitu 20 tahun. Yang kedua, tidak ada diameter minimum untuk pohon yang akan ditebang, namun pemanenan tetap dibatasi hingga 20 meter kubik per hektar setiap 20 tahun. Dan yang ketiga, peta kerja dibagi menjadi blok-blok berukuran 400 kali 250 meter. Selanjutnya, monocyclic management system atau sistem pengelolaan monosiklik. Menurut terminologi silvikultur, sistem pengelolaan monosiklik tidak hanya mencakup hutan tanaman yang dikelola dengan tebang habis dan penanaman, tetapi juga sistem pengelolaan di hutan alam, di mana hanya terdapat satu generasi pohon. Ini termasuk juga pada shelterwood system, yaitu permudaan yang dilakukan di bawah naungan. Di kawasan hutan tropis lembah, sistem ini menjadi pengecualian langka. Meskipun dalam kondisi khusus sistem ini berhasil atau sangat berhasil. Berbeda dengan sistem polisiklik, pemotongan ekonomi berikutnya hanya terwujud setelah rotasi lengkap. Peralihan hanya akan ada perbaikan penebangan yang umumnya tidak memberikan keuntungan ekonomi langsung. Jangka waktu yang lama tanpa keuntungan besar dari panen kayu adalah kelemahan utama dari sistem ini. Sistem pengelolaan monosiklik yang pertama yaitu Malayan Regeneration Improvement System, dengan tahapan kegiatannya meliputi yang pertama, fall fillings, yaitu melakukan penebangan pada tumbuhan bawah yang ditujukan agar terjadi pembukaan tajuk agar pertumbuhan regenerasi alami spesies niagawi berjalan dengan baik. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu seeding filling. Yang ketiga yaitu open up the forest canopy atau pembukaan tajuk pohon. Tahapan kegiatan yang keempat yaitu timber stand improvement. Yang kelima yaitu final fillings. Dan yang terakhir yaitu kembali melakukan timber stand improvement. Sistem pengelolaan monosiklik yang kedua yaitu Malayan Uniform System. Fitur khusus dari sistem ini adalah seluruh tegakan komersial dipanen dalam satu operasi. Namun, eksploitasi hanya diperbolehkan jika hasil dari survei sampel regenerasi linier telah membuktikan bahwa ada regenerasi yang cukup. Semua pohon dengan diameter lebih dari 45 cm diperbolehkan untuk ditebang. Dan setelah penebangan dilakukan, pohon dengan kualitas buruk dan pohon yang tidak diinginkan akan dimatikan dengan cara diberikan racun. Sehingga nantinya tegakan yang tersisa hanya terdiri dari regenerasi alami Dipterocarpaceae yang berkembang pesat yang sementara waktu bercampur dengan jenis pionir lainnya. Tahap kegiatan sistem silvikultur ini ada 5, yaitu yang pertama, survei pengambilan sampel diagnostik untuk menilai keberadaan regenerasi alami. Yang kedua yaitu inventarisasi sebelum penebangan. Yang ketiga yaitu penebangan semua pohon yang dapat dipanen dalam satu operasi. Yang keempat, penebaran racun pada semua pohon yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir yaitu timber stand improvement, dilakukan 6 tahun setelah eksfoliasi. Sistem pengelolaan monosiklik yang ketiga yaitu Tropical Shelterwood System in West Africa. Di Afrika Barat, eksploitasi hutan hujan tropis pada awalnya sangat selektif. Hanya beberapa pohon berharga di daerah itu yang ditebang tanpa memikirkan hutan yang tersisa.
regenerasi alami, spesies niagawi, dan pengelolaan hutan yang lestari. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemiskinan hutan hujan di Afrika. Sistem pengelolaan monosiklik yang keempat yaitu High-Shade Shelterwood System dari Trinidad. Informasi latar belakang silvikultur, ekologi, dan ekonominya meliputi yang pertama. Sistem ini dirancang terutama untuk regenerasi alami spesies pionir dengan kayu ringan yang banyak diminati untuk pabrik korek api. Yang kedua, sistem silvikultur harus mempertimbangkan fakta bahwa hutan tumbuh di tanah berpasir yang sangat mudah terkikis dan membutuhkan tutupan pohon. Yang ketiga, orang juga telah mengamati bahwa pohon-pohon yang banyak diminati disebarkan oleh burung dan kelelawar buah. Yang keempat, pertimbangan lain adalah bahwa ada permintaan tinggi untuk kayu dalam bentuk apapun untuk pembakaran arang, sehingga penebangan pohon yang tidak diinginkan dapat dilakukan secara gratis oleh kontraktor, yang bahkan bersedia membayar sejumlah biaya. Tahapan kegiatannya meliputi yang pertama, menebang perambat yang mengganggu pohon-pohon yang akan dipanen. Tahapan kedua yaitu penebangan semua spesies yang dapat dipasarkan di bawah pengawasan Dinas Kehutanan. Yang ketiga yaitu untuk pohon-pohon sisa dari penebangan yang tidak memenuhi standar, biasanya diperbolehkan untuk pembuatan arang dengan biaya yang lebih kecil. Tahapan yang keempat yaitu pohon dengan tajuk besar yang belum digunakan dalam operasi sebelumnya digunakan untuk menaungi pohon permudaan. Shelterwood ini juga berfungsi sebagai tempat peristirahatan burung dan kelelawar yang rutin mendatangkan bibit spesies niagawi. Selain itu, Shelterwood memberikan perlindungan pada tanah. Tahapan yang keempat yaitu melakukan TSI pertama. Kegiatannya meliputi pembebasan anakan dan tiang. Tahapan kegiatan yang keenam yaitu melakukan pembebasan pada pohon niagawi dari tumbuhan-tumbuhan yang mengganggunya. Tahapan kegiatan yang ketujuh yaitu melakukan TSI kedua. Dan tahapan kegiatan yang terakhir yaitu melakukan penjarangan. Pada sistem silvikultur ini, regenerasi alami akan terdiri dari dua kelompok pohon yang berbeda, yakni yang pertama, pohon dengan jenis cepat tumbuh, spesies sekunder dengan kayu ringan seperti Didymopanax dan Terminalia. Sedangkan jenis pohon yang kedua yaitu jenis toleran naungan yang tumbuh lambat atau spesies hutan primer yang menuntut naungan dengan kayu keras dan berat seperti Carapa dan Eswellera. Selanjutnya, hutan dikelola dengan sistem rotasi ganda, di mana spesies pionir yang tumbuh cepat akan membentuk tajuk bagian atas. Untuk ini, rotasinya ditetapkan pada 30 tahun. Spesies primer yang akan mengambil alih setelahnya akan dipanen setelah 60 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.